Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun kita semua menyaksikan video kali ini, saya harap kita semua selalu dalam kondisi kesehatan yang baik dan dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan lancar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas yang sudah saya kerjakan, yaitu tugas dari mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulestiorini MPD. Pada kesempatan kali ini, saya memilih materi yang berjudul Dinamika dan Pesawat Sederhana. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai presentasinya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bijaksana Wijaya, NIM saya 1401421197. Saya dari program studi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan. Langsung saja kita mulai pembahasan materinya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu dinamika. Dinamika sendiri merupakan salah satu cabang pada ilmu fisika yang mempelajari tentang penyebab benda bergerak. Ketika benda bergerak akan dilihat, diselidiki, dipelajari apa sih yang menyebabkan benda tersebut dapat bergerak. Benda dapat bergerak yaitu tak lain karena ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, sehingga dinamika akan mempelajari tentang gaya-gaya yang menyebabkan suatu benda dapat bergerak, yang kemudian dituangkan dalam hukum-hukum yang dikemukakan oleh Isaac Newton yang disebut hukum Newton tentang gerak tentunya. Hukum Newton dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hukum Newton 1 yang menyebutkan bahwa sebuah benda tetap pada keadaan awalnya yang diam atau bergerak dengan kecepatan tetap kecuali ia dipengaruhi oleh suatu gaya tidak seimbang atau gaya eksternal neto. Gaya neto sendiri sama dengan gaya resultan. Yang kemudian ada hukum Newton yang kedua yang menyebutkan bahwa percepatan sebuah benda berbanding terbalik dengan masanya dan sebanding dengan gaya eksternal neto yang bekerja padanya. Kemudian hukum Newton yang ketiga mengatakan bahwa setiap gaya mekanik selalu muncul berpasangan sebagai akibat saling tidak antara dua benda. Bila benda A dikenai gaya oleh gaya B, maka benda B akan dikenai oleh benda A. Pasangan gaya ini dikenal sebagai pasangan aksi-reaksi. Yang berikutnya, dinamika juga membahas tentang gaya dan gerak. Gaya sendiri merupakan suatu pengaruh pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut mengubah kecepatannya. Besarnya gaya adalah hasil kali massa benda dan besarnya percepatan yang dihasilkan oleh gaya itu. Gaya sendiri dapat menyebabkan beberapa pengaruh dalam suatu benda, yaitu yang pertama, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat menyebabkan benda berubah arah. Kemudian yang keempat, ada gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Dan yang kelima, gaya dapat mengubah bentuk benda. Macam-macam jenis pada gaya. Ada 6 maksud saya, jenis-jenis pada gaya. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot sendiri adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot pada tubuh kita. Gaya otot seringkali kita rasakan dan kita gunakan pada saat kita menarik dan mendorong barang, mengangkat barang, ataupun saat kita berolahraga. Intinya yang berkaitan dengan aktivitas fisik, itu kita menggunakan gaya otot. Yang kedua ada gaya pegas. Gaya pegas merupakan suatu kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang diregangkan. Saat kita memanah, karet akan melontarkan anak panah setelah karet yang kita tarik dilepas. Kemudian yang ketiga ada gaya listrik statis. Gaya listrik statis adalah kekuatan yang dimiliki oleh benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda di sekitarnya. Yang keempat ada gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang dihasilkan oleh benda magnet. Kemudian yang kelima ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan disebut juga dengan gaya tarik yang merupakan kekuatan bumi untuk menarik benda ke bawah. Dan yang keenam ada gaya gesek. Gaya gesek sendiri timbul karena adanya gesekan antara dua benda. Misalnya saat kita berlari, sepatu akan bergesekan dengan jalan sehingga kita akan berlari dengan aman karena adanya gesekan sepatu dengan jalan yang kita lalui. Berikutnya, dinamika juga membahas tentang energi. Energi sendiri dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada energi kinetik. Energi kinetik yaitu dapat ada deskripsi penjelasannya. Benda yang bergerak memiliki kemampuan untuk melakukan usaha karena dapat dikatakan memiliki energi. Energi pada benda yang bergerak tersebut disebut dengan energi kinetik.
Sedangkan energi potensial yaitu dapat diartikan sebagai energi yang tersimpan dalam sebuah benda atau dalam suatu keadaan tertentu. Energi potensial karena masih tersimpan sehingga baru bermanfaat ketika sudah diubah dan berubah menjadi energi lain. Berikutnya ada pesawat sederhana. Kita masuk ke materi berikutnya. Pesawat sederhana merupakan suatu peralatan mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Secara umum, alat-alat ini dapat dikatakan sebagai mekanisme sangat sederhana yang memanfaatkan keuntungan mekanik untuk memperbanyak gaya. Pesawat sederhana juga merupakan dasar dari semua mesin yang sebagai contoh pada mekanisme sebuah sepeda terdapat pengungkit serta katrol. Kemudian tadi sudah dibahas tentang pengertian dari pesawat sederhana. Sekarang ini bahas yaitu tentang macam-macam pesawat sederhana. Pesawat sederhana dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada pengungkit atau tuas. Pengungkit atau tuas adalah suatu jenis pesawat sederhana yang berbentuk batang dan dapat berputar pada suatu sumbu atau titik tumpu. Yang kedua ada bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memudahkan gerak benda. Yang ketiga ada katrol. Katrol yaitu salah satu dari pesawat sederhana yang katrol dapat berupa roda beratur yang terhubung dengan tali. Kemudian yang keempat ada roda berporos. Roda berporos adalah pesawat sederhana yang memiliki dua roda dengan ukuran berbeda yang berputar secara bersamaan. Gaya kuasa biasanya bekerja pada roda yang lebih besar, sedangkan gaya beban bekerja pada roda yang berbentuk lebih kecil. Ini merupakan ilustrasi gambar pada macam-macam pesawat sederhana. Pada gambar pojok kiri atas dapat dilihat itu merupakan komponen tuas atau pengungkit. Tuas sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu ada tuas jenis 1, tuas jenis 2, dan tuas jenis 3. Tuas jenis 1 memiliki posisi titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Sedangkan tuas jenis 2 memiliki posisi titik beban terletak di antara titik kuasa dan titik tumpu. Sedangkan tuas jenis 3 memiliki posisi titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Sedangkan untuk di pojok kanan atas itu merupakan bidang miring. Kita next ke pojok kiri bawah, itu merupakan salah satu ilustrasi dari katrol. Itu merupakan katrol tetap. Katrol tetap biasa kita temui saat kita ada di sumur sebagai suatu alat yang untuk menimba. Biasanya katrol tetap biasa digunakan untuk menimba air di sumur. Kemudian yang kanan bawah, pojok kanan bawah itu merupakan salah satu ilustrasi gambar dari roda berporos. Roda berporos sendiri biasa kita temukan di dalam sehari-hari, yaitu antara gerobak atau pedati, pada sepeda, pada mobil, pada setir, atau pada gerinda. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk mencari data-data, mencari sumber-sumber ilmiah yang saya gunakan untuk menyusun makalah dan tentunya menyusun PPT interaktif pada kali ini. Saya pikir presentasi saya sudah cukup. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya mohon maaf jika masih banyak kesalahan, entah itu dalam tutur kata ataupun dalam penyusunan makalah, dalam pengambilan data-data, dalam pengambilan materi, dalam makalah ataupun dalam PPT pada kesempatan kali ini. Saya harap saya dapat meningkatkan kemampuan saya dalam membuat PPT ataupun presentasi interaktif berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.